Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 8 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran kali ini melanjutkan tentang pelajaran-pelajaran sebelumnya. Alhamdulillah kemarin kalian sudah melaksanakan penilaian tengah semester dan semoga nilainya ini walaupun nilainya banyak yang hancur, saya yakin nilainya banyak yang hancur lebur nilainya. Ya, ada sebagian yang nilainya tinggi ya. Karena mereka belajar. Kalau kalian banyak yang nilainya rendah, saya yakin kalian lebih mementingkan pelajaran kalian, lebih mementingkan main kalian, lebih mementingkan main gamenya kalian. Saya yakin itu. Bukan husnuzon saya seperti itu. Bayangkan nilainya ada yang dapat 17, ada yang dapat 07. Bayangkan aja. Ya, oleh karena itu pertemuan kali ini kita belajar tetap. Ya, tugas saya hanya menyampaikan dan semoga kalian bisa mengikuti ya. Melanjutkan pelajaran setelahnya adalah buka halaman 48. SKI Sarjana Kebudayaan Islam, ibrah atau meladani ketekunan para ulama dalam mengembangkan ilmu agama Islam. Bagaimana sih apa proses atau ketekunan mereka di dalam mengajarkan agama Islam? Ulama-ulama dulu seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi seperti apa sih? Setelah kita membicarakan biografinya Imam Syafi'i, kemudian Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Ahmad bin Hambal, ya, perjuangan mereka, bagaimana mereka mengembangkan ilmu pengetahuan agama, maka kita dapat mengambil hikmah dan suri tauladan dari ulama-ulama tersebut, antara lain sebagai berikut. Ulama itu adalah jama' taksir, artinya adalah ulama itu beberapa orang-orang yang alim. Orang yang alim, ulama itu orang yang banyak ilmunya. Satu, bersungguh-sungguh dan pantang menyerah dalam menuntut ilmu. Nah, sudah tahu kalian pertemuan sebelumnya, menuntut ilmu tidak mengenal waktu, dilaksanakan sedini mungkin. Imam Syafi'i tahu, umur 9 tahun hafal Al-Quran, dimondokkan kepada orang tuanya. Imam Malik begitu juga ya. Kemudian taat beribadah dan selalu mendekatkan diri kepada Allah. Semua ulama itu pasti taat ibadah kepada Allah ya. Berbandingan dengan sekarang kan, dulu kan ilmu itu melalui proses doa. Nah, sekarang kan ilmu jarang manfaat itu karena kurang doanya. Kemudian selalu mengutamakan kepentingan agama, bukan kepentingan dunia, bukan kepentingan pribadi, bukan kepentingan keluarga, tapi yang dipentingkan adalah kepentingan agama. Kemudian hidup sederhana dan tidak hanya mementingkan kepentingan dunia. Hidupnya sederhana ya, dulu itu ulama-ulama dahulu itu ya. Contohnya Imam Ghazali aja lah, bagaimana mereka ketika jadi orang terkenal yaitu mengasingkan diri, uzlah, lari dari hiruk pikuk dunia. Contoh keteladanan para ulama antara lain adalah Imam Hanafi. Imam Hanafi ini menolak jabatan dan kekayaan pada masa Abu Ja'far Mansur, ini zamannya Bani Abbasiyah. Beliau menolak karena lebih suka bebas dan leluasa mengembangkan ilmunya daripada jabatan. Akhirnya beliau dipenjara dan didera sebanyak 110 kali, dan setiap 10 kali dengan leher dikalungkan rantai besi berat, tetapi beliau tetap teguh pada pendirian, menolak jabatan dan kekayaan. Bagaimana maksudnya ini ulama dahulu seperti Imam Hanafi. Imam Hanafi ini adalah orang yang hidup setelah tabi'in, orang setelah sahabat tabi'in, dikatakan tabi'in. Nah, Imam Hanafi ini disuruh jadi mempunyai jabatan, dikasih jabatan. Contohnya dikasih gubernur, kamu menjabat sebagai gubernur, kamu sebagai wali kota, apa itu? Enggak mau ulama-ulama dahulu itu. Sampai dia itu didera sebanyak 110 kali. Dipukul 110 kali. Tapi mereka tetap dalam pendirian, tidak mau mempunyai jabatan. Enggak mau. Sampai dipaksa tapi tetap tidak mau. Imam Malik suatu Ja'far bin Sulaiman, gubernur Madinah, ini pada zamannya Abbasiyah juga. Imam Malik berfatwa bahwa talak antara suami dan istri yang dipaksakan hukumnya tidak sah. Jika ada suami istri ditolak, suruh tolak, tapi kamu harus mentolak istrinya, wajib mentolak istrinya, enggak mau. Tetap dia itu mengatakan tolak ke istrinya, tapi karena paksaan itu tidak terjadi cerai, katanya Imam Malik ya. Ja'far ini pendapatnya Imam Malik, tapi Imam Ja'far marah supaya Imam Malik menarik fatwanya agar mengatakan kalau orang mencerai istrinya walaupun dengan paksa terjadi tolak. Ini. Namun beliau tetap dalam pendiriannya. Akhirnya Imam Malik dihukum dan didera 70 kali hingga kedua tulang belikat beliau patah
tulang belakang remuk, namun beliau tetap dalam pendiriannya. Ini kalau agama jangan dicampur dengan pendapatnya sendiri. Itu adalah Imam Malik. Imam Syafi'i pernah ditangkap oleh Khalifah Harun ar-Rasyid karena dituduh makar, bersekongkol dengan Syiah. Beliau menjawab, bohonglah orang yang menyampaikan informasi itu. Aku selalu menjaga kehormatan agama, tidak mau menodai. Akhirnya Imam Syafi'i dilepas. Yakni Imam Syafi'i ini pernah oleh Harun ar-Rasyid dituduh makar, kerjasama atau buat atau menolak aturan pemerintah dan bekerja sama dengan Syiah. Tapi sampai Imam Syafi'i itu dipenjara, pada waktu itu dipenjara, tapi akhirnya dengan pengakuan Imam Syafi'i diterima dan dilepas. Kemudian Imam Hambali ini dalam fatwanya bahwa Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Akhirnya beliau dipenjara oleh Khalifah Al-Ma'mun. Beliau dipukul dengan cemati. Pada pukulan pertama beliau mengucapkan bismillah, pada pukulan kedua beliau mengucapkan la haula wala quwata illa billah, dan pada pukulan ketiga beliau mengucapkan Al-Quran kalamullah wa ghairu makhluk. Dalam mempertahankan keyakinan mereka, tetap tabah berani tokoh pendirian tidak terpengaruh terhadap rayuan, kedudukan, jabatan, dan kekayaan, serta tidak takut terhadap siksaan. Dalam mengembangkan agama Islam mereka tidak takut intimidasi, penguasa, cambukan dan penjara. Ketekunan dan keberanian mereka inilah yang perlu kita bahwa Imam Hambali ini pernah dipukul atau dipenjara dan dipukul karena mengatakan bahwa Al-Quran itu bukan makhluk, tapi kalamullah, bukan makhluk. Ini yang dikatakan Imam Hambali. Akhirnya beliau dipenjara dan dipukul, dicambuk, ya. Tapi mereka tetap dalam pendirian, ya, tidak mau jabatan walaupun cabut fatwanya, tetap mereka dalam membela agama, tidak seperti zaman-zaman sekarang. Mungkin itu saja pertemuan kali ini, semoga ada manfaatnya, barokah. Kurang lebihnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.